Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Oke, saya juga baik. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, para murid belum mengerti apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa mengikuti Yesus yang mereka sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan tinggal bersama mereka terus-menerus. Akan bersama mereka terus-menerus. Dan Yesus yang mereka sembah sebagai Mesias itu tidak akan menderita. Karena bagi orang Yahudi itu, Mesias itu orang yang harus kuat. Raja yang harus kuat, perkasa, dan mampu mengalahkan musuh-musuh. Sementara Mesias yang muncul dalam diri Yesus ini beda. Dia seorang yang lemah lembut dan murah hati. Seperti begitu. Sehingga ketika Yesus bilang begini, "Camkanlah perkataanku ini, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Nah, bagi para murid, mereka tidak mengerti bahwa Yesus ini akan menderita. Supaya apa? Kita bahagia. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan mati supaya kita ini hidup. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus harus sedih supaya kita ini bergembira. Begitu. Sehingga pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikir bahwa Yesus yang kita sembah ini akan diserahkan ke tangan manusia. Begitu. Karena ia datang bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, tetapi dia datang untuk melaksanakan visi yang Tuhan Allah atau Bapaknya berikan kepadanya. Begitu. Dan visinya itu sudah jelas. Dia akan menderita. Untuk apa? Supaya kita bahagia. Begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa hidup itu hanya penuh dengan kegembiraan. Iya toh? Siapa mau menderita? Tidak ada. Termasuk saya juga. Tapi harus sadar bahwa dalam hidup itu tidak ada kebahagiaan kekal. Kecuali kita sudah ada bersama Yesus di sorga, baru itu bahagia selama-lamanya. Tidak akan susah-susah lagi. Begitu. Tapi selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti saja ada suka, ada duka. Lihat saja, satu hari itu terdiri dari malam dan siang. Tidak mungkin kita hidup di malam terus seperti begini, ya toh? Pasti ada malam. Malam berarti duka, masalah, problem dalam hidup. Kemudian ada siang. Siang itu hidup ini tidak ada masalah. Tapi ingat, kita tidak bisa hidup tanpa masalah. Kecuali satu, sudah bahagia di sorga, baru tidak ada masalah. Tapi selagi kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Nah, para murid tidak mengerti itu. Mereka pikir tinggal bersama Yesus itu bahagia selama-lamanya. Padahal tidak. Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa selama ia hidup bersama mereka, ia bahagia. Tapi dia mau menyelamatkan manusia dengan cara menderita. Bahkan akan wafat di kayu salib untuk keselamatan kita. Begitu. Jadi saudara-saudara, untuk mengikuti Yesus kita harus masuk ke dalam diri Yesus. Kita harus masuk ke dalam penderitaan Yesus. Sebagai manusia, saya ini kadang tidak mau menderita. Pasti Bapak Ibu juga tahu? Iya. Tapi ingat, kita ini ada di dalam Yesus. Berarti kita harus menderita.
sama seperti Yesus. Memang kalau bilang sama itu susah, tapi setidak-tidaknya ambil bagian dalam penderitaan Yesus itu sendiri. Kadang kita tidak mampu, tapi baiklah kita minta, Tuhan bantulah saya dengan Roh Kudus agar saya mampu memikul penderitaan saya ini, agar saya mampu memikul salib saya ini, supaya kelak saya bisa mencapai puncak Gunung Kalvari, yaitu merdeka, begitu. Artinya menang atas penderitaan yang sudah saya alami sepanjang hidup ini, begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam refleksi saya itu saya berpikir begini, orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu ada masalah, dan masalah itu sebenarnya bukan untuk membuat kita terpuruk, tetapi justru membuat kita itu diuji. Ingat, kalau saya masih kecil, dari TK, SD, SMP, SMA itu ada ujian. Pasti saudara-saudari alami juga toh. Kalau kita tidak ujian, pasti kita tidak tahu apa yang kemampuan kita dan kelemahan kita. Begitu. Makanya kita itu selalu ikut ujian supaya, oh, kalau kita mampu berarti kita naik kelas. Kalau tidak mampu itu tahan kelas. Nah, Tuhan juga menguji kita dengan pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidup kita. Masalah satu belum habis, sudah masalah yang lain lagi. Tapi ingat, Tuhan tidak akan menguji kita lebih dari kekuatan kita. Dia akan bantu kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak cepat membantu, tetapi juga tidak lambat membantu. Hanya kadang kita saja yang tidak sabar. Ada masalah dong, mengeluh, Tuhan, kenapa orang lain tidak menderita seperti saya? Hanya saya saja. Apakah kita setanya orang lain dong tidak menderita? Kan? Semua orang pasti ada masalah dan menderita. Saat kita menderita, mari kita dekat dengan Tuhan. Datang di bawah kaki Yesus. Minta kepadanya, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah menderita untuk keselamatan kami. Maka pikulah beban kami, supaya kami bisa berjalan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi, secara khusus ke puncak Gunung Kalvari. Supaya kami juga bisa lega karena masalah kami sudah selesai. Begitu. Kalau kita mampu melakukan itu, maka hidup ini akan terasa ringan. Ringan bukan karena bebas dari masalah, tapi ringan karena selalu ada solusi. Selalu saja ada solusi. Solusi yang mesti kita cari itu baca kitab suci. Begitu. Setiap masalah akan dijawab oleh Tuhan dalam firman-Nya itu. Karena firman-Nya itu selalu benar. Kalau firman Paul salah, tapi firman Yesus itu selalu benar, begitu. Bahwa ketika kita mengalami ini, Tuhan akan menghibur kita dengan ini, begitu. Kalau kita dalam problem ini, Tuhan akan menyediakan solusi yang tepat bagi kita, dan itu akan membantu kita untuk lebih beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang mengalami problem dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi rasanya masalahnya itu tidak berakhir, tak berujung. Lalu akhirnya dia mengeluh seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke Tanah Kanaan 40 tahun itu. Sebenarnya Tuhan mau memberi kesempatan kepada bangsa Israel itu untuk bertobat, untuk hanya percaya kepada Tuhan. Nah, ibu itu seperti itu, sedikit mengeluh, sedikit percaya, sedikit mengeluh. Akhirnya masalahnya tidak selesai. Kalau kita mau supaya masalah kita selesai, maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan semuanya itu. 2 minggu lalu, waktu saya ikut PD di Santo Yakobus Surabaya, Pak Yanuar yang dulu datang memberi SADR itu, dia yang memberi materi. Dan dia bilang begini, kalau kita mengalami masalah, jangan kita fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembah Tuhan terus menerus, maka Tuhan itu akan turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Begitu. Sama dengan bangsa Israel, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Tuhan selalu bilang, ingatlah, akulah Tuhan Allahmu yang menyertai kamu keluar dari tanah Mesir. Silakan menyembah saya terus-menerus, dan saya akan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Mereka akan kalah dan kamu bisa masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Begitu.
Jadi sekali lagi, jika Anda dan saya punya masalah, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memujinya. Kita berterima kasih kepadanya bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami problem itu, dan Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya. Jangan kita sibuk sana sini, kita capek sendiri, kita stres sendiri. Kalau stres, habis itu nanti stroke lagi. Habis itu apa? Stop lagi. Lalu habis itu stop. Stop, habis itu skop. Itu saya hanya kutip apa yang disampaikan Pastor John Bunai. Kalau stres, habis itu stroke, sakit, toh? Kalau stroke habis itu stop, berarti nafas habis. Lalu habis itu stop, maksudnya masuk ke latihan. Jadi jangan kita fokus kepada masalah, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Semoga demikian. Amin.